Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari ini kita lihat di saham-saham metal juga masih terkoreksi ya teman-teman. Seperti saham-saham yang lainnya yang sebelum-sebelumnya yang telah kita buat video. Dimana karena hal tersebut IHSG masih mengalami koreksi yang cukup dalam hari ini. Jadi masih wajar. Terlebih lagi untuk saham metal, kita lihat di sini ada gold, timah, nikel, silver, copper. Yang hijau hanyalah gold, yang lain ya minusnya cukup dalam menurutku. 0, naiknya gold juga cuma 0, sekian kan. Nikel turunnya 2,49%, timah minus 6,56%. Tapi menurutku ada insight tertentu dari beberapa saham metal di sini. Menurutku ada sesuatu yang bagus. Coba kita lihat terlebih dulu satu persatu. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum masuk ke grupnya belajar trading, nanti bisa cek kolom deskripsi di YouTube kami dan nanti bisa dilihat di situ. Ada link buat masuk ke grup belajar trading. Jadi buat teman-teman yang mau masuk grupnya belajar trading, grupnya gratis, tinggal klik kolom deskripsi di YouTube kami. Lalu di situ udah langsung masuk ke grup belajar trading di Telegram. Jadi gitu ya buat teman-teman. Kita lanjut pembahasannya aja ke saham yang pertama, ada Inco. Di mana Inco hari ini terkoreksi hanya 1 poin. Satu tik maksudku, satu tik dan 10 poin, hanya 0,21%. Kalau kita lihat tadi di sesi awal dia sempat turun yang cukup dalam di 4.700 atau sekitar 2%. Dan akhirnya di sesi 2 dia ada kenaikan dari harga sahamnya. Jadi di sesi kedua ada tekanan beli yang cukup banyak menurutku kalau kita lihat di sini. Di sini pembelian paling banyak AI dan foreign masih net sell. Akan tetapi kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, kita exit dulu. Kalau kita lihat dengan broker summary-nya nih, Inco net buy, dia mulai diakumulasi sebanyak 5 billion, asing net sell, tapi untuk bandarmologinya dia net buy. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, sebenarnya Inco ada support di area 4.800 teman-teman. Tapi di sini jangan berkecil hati dulu buat teman-teman. Ya bang, udah jebol kan berarti gitu. Jangan berkecil hati dulu, karena kalau kita lihat di sini di grupnya belajar trading yang tadi, aku sempat bagikan ke teman-teman nih di sini. Inco udah membukukan laba di kuartal ketiga. Jadi kuartal on kuartalnya dia lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya. Q on Q-nya dia lebih tinggi. Jadi menurutku bagus untuk kita simak seperti itu untuk Inco sendiri. Kalau beneran beritanya besok mulai tersebar, harusnya besok dia mulai masuk lagi ke zona aman dia di area 4.800 ke atas. Harusnya seperti itu, teman-teman. Jadi gitu ya buat teman-teman untuk Inco. Kalau seumpama besok beneran masuk ke 4.800, teman-teman mungkin bisa spekulasi buy kayak gitu. Apakah dia false breakdown hari ini ataukah dia jebol lagi ke area di bawah 4.800, tinggal dicek aja. Kalau secara MACD dia udah mulai dead cross dari kemarin, jadi masih perlu waspada. Tapi teman-teman di sini kalau kita lihat ada gap di atas, jadi mungkin masih harus bisa ditutup terlebih dahulu sebelum dia meninggalkan jejak ke bawah lagi di 4.990. Jadi mungkin masih bisa ke area 5.000, masih ada sekitar berapa? 5%. Kalau seumpama besok beli di area 4.800, tinggal kita lihat aja di jam 9 lebih 1 sampai jam 9 lebih 2, insight-nya mau kemana Inco, apakah dia banyak yang makan atau enggak, seperti itu. Bagus lagi kalau dia besok berhasil jebol ke area 5.000, tapi itu terlalu bahasa Jawanya terlalu muluk-muluk lah kayak gitu. Kita yang realistis-realistis, yang ringan-ringan dulu aja. Jadi kayak gitu ya, seumpama dia jebol 4.700, jangan sampai dia jebol di area ininya. Area uptrend dia di sini. Oh, jauh banget kan uptrendnya. Nah, di area ini jangan sampai jebol. Di area berarti di 4.710. Seperti itu ya buat teman-teman. Semoga dia ada lekas sembuh seperti itu. Dia jebol di area atas 4.800.
Ya semoga itu menjadi nilai yang baik buat Inco. Jadi gitu buat teman-teman insight-nya. Kalau teman-teman mau beli tinggal besok cek aja 4.800 dijebol atau enggak. Seperti itu. Karena cuma 1 poin lagi nih untuk berhasil. Karena kalau kita lihat tadi juga udah jebol di 4.810 sepertinya. Ya 4.810 tapi tidak bisa dipertahankan. Kayak gitu ya buat teman-teman. Tekanan beli masih cukup banyak sampai akhir sesi walaupun diturunkan 1 tick di akhir sesi kayak gitu. Lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada Tins, di mana Tins hari ini juga dia terkoreksi cukup dalam di awal sesi, lalu di sesi kedua sama seperti Inco ada tekanan beli yang sangat banyak hingga dia dinaikkan kayak gitu kan. Padahal kalau kita lihat secara IHSG sesi 2 semakin dalam. Secara logika harusnya saham-saham semakin dalam. Akan tetapi untuk Inco dan juga Tins mereka berhasil dinaikkan kayak gitu. Asing net sell pembelian paling banyak AI lagi, penjualan paling banyak BK dan juga PDYP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Tins dia mulai diakumulasi lagi 10 billion, cukup besar untuk hari ini. Bandar membeli. Adakah insight buat besok? Ya kita lihat aja. Sebenarnya untuk Tins kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, bukan broker summary maaf, menggunakan technical analisanya dia banyak gap di sini. Bukan banyak, ada gap. Ada gap juga. Jadi mungkin masih bisa ditutup untuk gap yang di sini. Nah, ini dia. Dia ada support sebenarnya di 1.500. Tapi kalau seumpama bener dia besok tekanan beli yang tadi cukup banyak itu direalisasikan dan bandarnya masuk tadi cukup banyak, ya dia harusnya besok langsung menutup gap up dia kayak gitu, gap down maksudnya, gap yang ada di atas. Walaupun secara secara MACD dia menurutku masih kurang menarik karena dimana dia hari ini bar chart di bawah nolnya semakin tebal dan MACD-nya tajam menuju ke bawah. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat juga dia hari ini merah tapi volumenya agak tinggi kayak gitu. Jadi masih perlu diperhatikan lagi. Tapi seharusnya dengan tekanan beli yang cukup banyak dari bandar tadi di akhir sesi, kemungkinan menjadi sesuatu di hari Jumat besok kayak gitu. Jadi diperhatikan aja dulu. Kalau teman-teman belum percaya, diperhatikan dulu apakah memang ada insight yang bagus atau enggak, seperti itu. Apakah bandarnya ada yang masuk atau enggak, dan apakah besok volumenya bagus atau enggak, kita cek bersama-sama. Kayak gitu ya buat Tins. Target sebenarnya dia ada di tutup support, tutup di gap di 1.590. Dan mungkin kalau 1.600-nya jebol itu bakal menjadi menyenangkan sekali untuk masuk ke area 1.700. Kayak gitu buat teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Antam, saham kesayangan retail, dimana hari ini turun dan ditutupnya di situ juga. Jadi tekanan belinya ya tidak terlalu banyak seperti Inco dan juga Tins seperti itu. Asing hari ini net sell cukup banyak 30 billion, penjualan paling banyak CS, pembelian paling banyak CC. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, Antam harusnya dia didistribusi, benar. Harusnya didistribusi. Bandarnya distribusi, asingnya juga distribusi. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya untuk Antam, ya sebenarnya gap paling kuat memang ada di 2.200. Tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau teman-teman merasa itu kejauhan, ya seharusnya bisa nyerok-nyerok di area 2.300. Tadi udah sampai 2.310 seperti itu. Resikonya kecil. Kalau seumpama 2.300 jebol, ya dijual dulu aja. Cut loss-nya jadi cuma 1%. Kalau teman-teman beli di 2.310, mengingat tadi juga udah turun sampai 2.300. Kayak gitu ya teman-teman ya. Volume hari ini sedang-sedang saja, tidak terlalu besar, dan juga dead cross semakin dalam. Kemarin udah dead cross dan sekarang bar chart di bawah 0 semakin tajam. Dan juga MACD juga tajam menuju ke bawah garis birunya. Jadi gitu.
Jadi mungkin bisa ke 2250 dulu, mungkin bisa ke area-area situ. Atau coba kita lihat menggunakan double top yang kemarin, double bottom yang kemarin, di area sini dia iya di 2220. Ya mungkin area-area situ ya teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa naikkan kembali di area 2040, 2240, 2230. Jadi seperti itu untuk si Antam ini. Kita lihat juga dia masih tajam menuju ke bawah untuk MACD-nya. Lanjut aja ke saham yang terakhir. Di saham terakhir ada Tins, di mana Tins hari ini Medka hari ini juga turun, di mana di minggu kemarin dia udah all time high seperti itu. Kalau kita lihat di 5 years, dia udah di all time high di 3.320 lebih dia kemarin. Makanya di awal minggu ini dia udah menjadi rekomendasi dari kami kayak gitu. Dia bakalan menuju di all time high. Kalau kita lihat ya sekarang waktunya bandar distribusi ini, asing distribusi, penjualan paling banyak AK, OD, AI, KZ, pembelian paling banyak PD, Indo Premier Sekuritas. Kalau kita lihat ya jelas, kita lihat tadi udah ya nampak gitu kan, bandarnya distribusi yang sangat besar. Asing net sell, bandar net sell. Jadi seperti itu. Walaupun secara untuk asing dia masih akumulasi yang cukup lumayan menurutku. Tapi kalau kita lihat mulai distribusi dari bandarnya, ya kita perlu pikirkan kembali. Kayak gitu untuk Medka. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, ya dia sebenarnya juga masih mulai uptrend kembali. Nah ini dia. Kalau kita lihat memang jangka panjangnya ya dia masih uptrend kayak gitu. Walaupun dia sering putus-putus dari garis uptrend dia. Nah ini dia. Set gini. Ya mungkin dia kalau kembali bisa kembali sampai ke sini, sampai ke bawah lagi 2760, 2800 sekitar situ. Kalau kita lihat ini masih panjang gitu kan. Jadi masih perlu hati-hati kalau teman-teman baru mau beli. Tapi kalau mau lihat support minor dia support minornya ada di 3070. Ada di 3070. Lalu kalau 3070-nya jebol ya jelas dia bakal ke area 3000. Jadi gitu. Untuk bar chart juga dia di atas 0 udah mulai menipis, dia udah mulai membentuk dead cross, hampir membentuk dead cross. Mungkin besok baru konfirmasi buat dead cross untuk saham Medka sendiri. Jadi gitu ya buat teman-teman, untuk saham Medka ini sendiri dan saham-saham metal yang lain mungkin bisa menjadi insight buat teman-teman. Jadi terserah dari teman-teman apakah teman-teman mau buy atau nggak mau beli gitu, itu adalah keputusan dari teman-teman. Jadi kita cuman bisa memberikan pandangan terhadap teman-teman tentang saham yang kami nilai menjadi saham yang bagus seperti itu. Jadi gitu buat teman-teman, semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman dan teman-teman bisa mulai TP. Hati-hati kalau seumpama asing besok masih jualan di atas 300 atau dijualan di atas 600 billion di IHSG, ya berarti November teman-teman harus waspada gitu. Tetap waspada dan ya mungkin ada guyuran-guyuran, teman-teman udah harus mempersiapkan mental teman-teman. Jadi gitu dulu aja buat video hari ini. Semoga menjadikan pandangan dari teman-teman semakin terbuka lagi. See you next time. Bye bye.